Ya. Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada asisten dosen yaitu Kak Arya dan juga Kak Angel, juga Pak Enrico. Di sini kami akan mempresentasikan demo website yang sudah kami buat, yaitu di Toko Sepaku Wijaya. Di sini kelompok saya terdiri dari saya sendiri, ada Nayala, dan juga rekan saya yang lain ada Kayla, Victoria, dan juga Uriel Devina. Tapi mohon maaf sebelumnya untuk kakak dan juga bapak karena untuk device Uriel tidak bisa membuka kameranya. Mungkin langsung aja, yang skenario pertama ini adalah register. Nah, di sini di register, kita contohnya adalah misal Lia, nama lengkapnya adalah Lia Kirana. Mungkin emailnya adalah lia.gmail.com dan passwordnya adalah lia1234. Nah, nantinya kita akan register untuk melihat, oh passwordnya ternyata minimal 8 karakter di sini. Jadi, lia 12345. Oke. Nah, di sini sudah diberitahukan kalau registrasinya berhasil. Tapi mungkin sebelum itu kita akan memperlihatkan dahulu kalau misalnya register ini berhasil di PHP-nya. Nah, di sini eh, kita akan refresh dulu untuk melihat. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ada name atau customer dengan nama Lia Kirana dan juga emailnya tuh lia.gmail.com. Untuk passwordnya sendiri di hash. Nah, selanjutnya kita akan login sebagai Lia, tentunya customer. Di sini bisa dilihat ada paket khusus mahasiswa. Tapi cara untuk agar bisa mengakses paket ini adalah dengan memberikan ATM kita kepada eh, website ini, yaitu kita memasukkan dulu nama universitasnya di verifikasi mahasiswa, terus alamat universitasnya, dan dilanjut dengan upload KTM. Nantinya setelah diupload itu, kita akan diverifikasi langsung oleh adminnya dari Wijaya Logistik ini. Mungkin kita akan login terlebih dahulu sebagai admin. Nah, di sini kita akan ke kelola user. Nantinya di sini bisa dilihat bahwa user Lia Kirana itu sudah meminta approval mengenai KTM ini. Ini juga nantinya kita bisa melihat langsung KTM yang diberikannya. Jadi kita bisa lihat kalau itu valid atau tidak KTM-nya. Lalu kita akan memberikan akses approval yaitu dengan di approve dan kita akan login kembali sebagai user Lia. Nah, di sini sudah bisa dilihat bahwa paket khusus mahasiswa ini sudah bisa diakses. Mungkin kita akan coba klik satu, paket khusus mahasiswanya. Dan di sini juga kita bisa melihat bahwa di sini kita bisa memilih kuantitinya berapa dan juga deskripsi produknya. Mungkin untuk step-step selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian skenario customer ketika membeli barang. Jadi, ketika customer ini sudah memilih barangnya, bisa balik dulu ke produk. Nah, jadi customer misalnya pilih barang dulu, kan tadi udah pilih paket khusus mahasiswanya kan. Terus misalnya ditambahin aja sama misalnya minyak goreng. Minyak gorengnya tambahin ke keranjang. Terus kalau misalnya dicek ke keranjang, nanti kan ini kan harus mau lanjut ke proses pembayaran kan. Nah, kalau misalnya udah diklik, ini tuh belum bisa untuk melanjutkan pembayaran karena bisa dicek ke profile dulu. Nah, karena di profile ini si alamat pengirimannya itu belum dilengkapin. Jadi di profile ini harus dilengkapin dulu sama alamat pengirimannya, nomor teleponnya dulu dilengkapin, terus kotanya misalnya Cianjur, terus
Misalnya aku ada posnya, nah terus tinggal dimasukin kan si alamat lengkapnya. Nah, kalau misalnya udah disimpan, kalau misalnya udah kesimpan, bisa balik lagi ke keranjang belanjanya. Nah, kalau misalnya dilanjutkan ke pembayaran, nanti bisa dicek hasilnya kalau misalnya ini udah bisa dibayar. Karena sebelumnya kan si alamat pengirimannya belum ada, jadi belum bisa di check out. Nah, ini karena udah ada, dan ini satu kota dengan toko Sembako Wijaya ini, jadi dia bisa pakai ojek atau JNE. Tapi kalau misalnya si alamatnya itu kita ganti, jadi misalnya di Bandung. Nah, kalau misalnya di Bandung kita save, terus kita balik lagi ke keranjang, ke pembayaran. Nah, ini hanya ada metode pengiriman JNE. Karena kan posisinya dengan toko sembako Wijaya sendiri kan jauh kan. Jadi cuma bisa dikirim pakai JNE. Nah, kalau misalnya udah, bisa langsung dibayar dengan QRIS. Nah, ini bakal nanti keluar stroke dan bisa dicetak si stroke-nya itu. Nah, ini hasilnya udah bisa keluar si stroke-nya, bisa disimpan. Nah, untuk penjelasan skenario customer untuk membeli barang, sekian dari saya, dan selanjutnya saya akan dilanjutkan oleh partner saya. Oke, jadi sekarang kita akan masuk sebagai POV sebagai owner. Jadi pertama kita login dulu sebagai owner di sini melalui email dan password yang sudah disediakan. Nah, setelah berhasil login, nah maka nanti dia akan masuk ke dashboard utamanya gitu di sini, di mana di dashboard utama ini tuh menampilkan uh, beberapa fitur-fitur utama, kayak misalnya di sini ada grafik dan juga ada 3 metrik utama bisnisnya, yaitu ada total pendapatan, total keuntungan, dan juga total pesanan selesai. Nah, angka-angka yang ada ini tuh bisa memberikan ringkasan cepat kepada si owner ini buat mengenai performa tokonya secara keseluruhan. Nah, setelah itu di sini juga terdapat grafik di mana di sini tuh terdapat filter yang bisa kita tentukan. Di sini ada harian, mingguan, dan juga bulanan. Nah, misalnya kita lihat yang harian, terus lalu mingguan, dan juga bulanan. Nah, sedangkan ini yang bulanan tuh tadi belum ada karena kita baru memasukkan di bulan Mei saja, jadi belum bisa dilihat di bulan-bulan sebelumnya atau di berikutnya. Nah, tapi kurang lebih seperti tadi ya, yang mingguan dan harian itu bisa dilihat di sini. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan sedikit mengenai logika laporan penjualannya, di mana di sini tuh dijelaskan bagaimana sih sistem menghitung pendapatan. Nah, aturannya adalah sebuah pesanan tuh bisa masuk ke dalam laporan kalau misalnya statusnya sudah komplit atau selesai. Nah, di laporan penjualan ini tuh di ordernya dia tuh ada statusnya, yaitu ada komplit, paid, atau ship. Nah, yang bisa masuk itu yang udah komplit aja. Nah, sedangkan yang kayak masih paid atau ship itu belum bisa. Misalnya kita kasih contoh nih, yang di Lia Kirana ini tuh dia kan masih paid. Kita ubah ke komplit. Nah, kita ubah ke komplit. Nah, setelah berhasil, nah kita bisa lihat di laporan penjualannya. Nah, dia tuh udah masuk dan si grand total revenue-nya pun sudah bertambah, dan di dashboard eksekutifnya kita bisa lihat kalau si grafiknya tuh bertambah gitu di tanggalnya itu. Nah, selanjutnya kita juga di sini bisa lihat daftar produk terlaris ya di sini, yang bisa memberitahu owner produk mana aja sih yang paling diminati dan paling banyak dibeli oleh pelanggannya. Nah, selain itu kita bisa lihat di fitur jejak audit ya di sini. Nah, di sini tuh di jejak audit ini bisa kita lihat pemantauan stok yang sangat detail, di mana seluruh riwayat pergerakan barang secara transparan ada di sini. Nah, kita bisa lihat kayak barang apa aja yang masuk atau keluar, berapa jumlah pastinya, kapan perubahan itu terjadi, dan yang paling penting itu siapa akun yang melakukan perubahan ini, apakah dilakukan oleh admin atau owner sendiri. Selain itu, di sisi owner ini, kita tuh bisa mengakses ke bagian admin gitu, dimana di sini ada kayak misalnya fitur-fitur kayak produk, bundling, owners, dan lain-lain yang emang ada di fitur ini ada di admin. Jadi secara keseluruhan si owner itu bisa melakukan tugas-tugas yang dilakukan oleh admin ataupun bisa memantau gitu. Nah, mungkin oh ya, selanjutnya juga di sini kita bisa mencetak si laporan penjualannya.
Oke, kita masuk ke sini. Kita misalnya pilih tanggal mulai dan tanggal akhirnya, mau tanggal berapa, sesuai dengan yang kita inginkan di sini. Misalnya tadi 1 Mei sampai 18 Mei gitu, misalnya. Nah, selanjutnya kita bisa cetak laporannya di PDF. Nah, lalu sudah sesuai, lalu kita print gitu. Kita save di sini. Nah, maka dari itu file sudah berhasil tercetak. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai POV dari owner ini. Oh ya, dan ini bisa dilihat ya hasilnya seperti berikut. Nah, untuk yang lainnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya sekarang kita ada di admin panel. Di sini, admin itu dia bisa ngelola produk, order, dan juga user. Nah, di menu manajemen produk, admin bisa lihat produk apa aja yang hampir habis dan produk-produk lainnya, mulai dari produk repack yang di archive, lalu ada produk paketan, hingga produk-produk biasa seperti rokok, kecap, dan yang lainnya. Nah, fitur dari alert produk yang hampir habis ini bisa muncul karena stoknya kurang dari minimum quantity, di mana minimum stok atau minimum quantity-nya ini tuh ditentuin sama admin dengan cara menentukan produk mana yang fast moving dan juga mana yang tidak. Jadi itu sebenarnya lebih disesuaikan ke strategi dari perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk mewujudkan ide Pak Tamsir terkait paket khusus mahasiswa yang berisi repack produk, tantangannya adalah gimana caranya biar stok dari induk produknya seperti minyak goreng tropical 2 liter ini kalau di repack dia nggak terganggu gitu. Nah, makanya muncullah fitur bundling. Nah, jadi di sini tuh fiturnya diperlukan biar stok atau produk induk yang kayak minyak 2 liter tadi dan produk hasil repack ini tuh bisa tetap terhubung secara otomatis dan juga akurat. Nantinya sistem bisa ngurangin stok bahan utama saat repack atau penjualan ukuran kecilnya terjadi. Jadi nanti ini tuh bisa ngehindarin selisih stok dan juga proses yang manual. Jadi nanti pengelolaan inventory-nya itu lebih efisien dan juga lebih scalable. Nah, misalnya di sini saya mau nge-repack terigu jadi kemasan 500 gram. Pertama kita tambah produk, kita bikin terigu 500 gram. Nah, di sini saya udah masukin gambarnya, kategorinya sembako dasar, lalu harganya di-nolin aja karena nanti bakal ditentuin ketika kita bikin si bundling produknya. Lalu statusnya ini kita archive biar dia gak muncul di halaman katalog produk. Selanjutnya kita simpan. Nah, sekarang terigu ini udah muncul dengan status archive. Terus kita ke bundling. Kita pilih target produknya yang terigu 500 gram. Parentnya itu atau induknya itu yang terigu 1 kilo. Kita cari dulu terigu segitiga 1 kilo. Nah, terigu 1 kilo ini dia bisa menghasilkan 2 terigu repack 500 gram. Makanya yield quantity-nya ini kita ganti 2, karena dengan menggunakan satu terigu segitiga 1 kilo, dia bisa menghasilkan 2 terigu 500 gram. Begitupun kalau misalkan di sini 250 gram, berarti yield quantity-nya dia 4. Nah, kita simpan resep, sekarang resep berhasil dibuat. Untuk saat ini, produk terigu 500 gram masih 0 pieces dan terigu 1 kilonya ini masih 448 pieces. Tapi kalau seandainya kita execute, banding berhasil dijalankan, kita cek. Nah, terigu 500 gramnya sekarang udah ada 2, sedangkan terigu 1 kilonya ini udah 447 pieces. Sekarang kita bakal bikin paket mahasiswanya. Kita tambah produk, bikin paket mahasiswanya. Nah, sekarang udah ada paket yang udah saya isi, gambarnya udah dipilih, terus kategorinya pilih paket mahasiswa, unitnya paket, dan student only-nya kita yain. Kita simpan. Sekarang produk berhasil ditambahkan, hemat banget 2. Terus, gimana cara ngisi isi paketannya? Pertama, kita pilih dulu produknya, hemat banget 2. Build quantity-nya 1, kita pilih isinya itu mau apa aja. Misalnya terigu 500 gramnya 1, lalu gula 100 gramnya 1, sama let's say minyak goreng tropical 250 ml-nya 1. Kita simpan resep berhasil dibuat. Nah, sekarang hemat banget 2-nya kalau kita execute lagi, dia berhasil dijalankan. Kalau kita lihat ke produknya, sekarang hemat banget 2, udah ada 1 paket. Sekarang order. Nah, di order ini ada filter mulai dari nama, misalnya mau yang dibeli oleh Uriel. Lalu statusnya misal mau yang paid semua. Mulai dari tanggal, misalnya dari tanggal 11 aja gitu. Kita terapkan, nah makanya muncul cuma tanggal 11 aja. Di sini admin juga bisa mengubah statusnya, dan kalau misalnya kita komplit, nanti si total ordernya ini bakal masuk ke laporan penjualan. Nah, di sini ada kelola user, ada filternya juga, mulai dari nama, tipenya apakah reguler mahasiswa, dan juga statusnya aktif atau inaktif. Nah, kalau misalkan tanpa filter, ini secara keseluruhan ada user yang terdaftar di dalam sistem, kemudian mahasiswa hingga reguler, mulai dari yang statusnya approve hingga pending. Nah, itu saja untuk dari admin panel dan juga keseluruhan presentasi terkait program kami. Semoga penjelasannya cukup jelas. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.